Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pertemuan yang keempat ini dari bulan Ramadan. Semoga amal kita di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang lainnya tentunya, baik sholat tarawih, ibadah sholat witir, ibadah tadarus Al-Quran, ibadah sholat duha, dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah, qila ya Rasulullah ayyul a'mal afdal, ayyus shadaqati afdal. Sedekah apa yang lebih utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang dikeluarkan di saat bulan Ramadan. Di firman Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta-harta mereka shadaqatan, sebagai zakat. Dari sisi itu, sedekah bisa bermakna zakat. Dan dari sisi itulah kita dapat memahami bahwasanya perintah khudh min amwalihim, mengambil daripada harta mereka, ini ada keterpaksaan, mengambil secara paksa. Di dalam periode Abu Bakar As-Siddiq, tentunya sebagai pengemban kekuasaan setelah beliau Abu Bakar, setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar hampir sama dalam menjalankan dan memberi kebijakan di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Namun pada periode Abu Bakar As-Siddiq, beliau menerapkan kebijakan lebih tegas lagi terhadap pemungutan zakat ini, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kenapa demikian? Apa bedanya? Karena di masa Rasulullah SAW tidak ada lawan dan tidak ada tentang penanganan zakat itu terjadi dengan mulus, dan sama-sama sahabat dan orang lain ahlul kitab itu mudah untuk diatur oleh Rasulullah, karena Rasulullah sebagai puncak tertinggi, ya, puncak pimpinan dan pemimpin politik di saat itu. Baru kemudian ketika kekuasaan berpindah kepada beliau Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang-orang yang melawan dan tidak mengindahkan kebijakan untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, di era Abu Bakar As-Siddiq berbeda dengan era Rasulullah. Kalau pada era Rasulullah, zakat diberikan secara kesederhanaan dan kesadaran para muzaki. Namun ketika era Abu Bakar As-Siddiq, pengeluaran zakat dipaksa dan dipertegas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq punya kebijakan, yaitu dalam pengelolaan zakat diatur secara sistem dan membentuk lembaga-lembaga khusus penanganan zakat, walaupun di saat itu belum mendirikan lembaga yang menangani zakat secara swasta. Namun di situ difokuskan pada negara. Jadi pemungutan zakat dipusatkan pada negara dan diberikan langsung kepada para mustahikin, sehingga dalam penanganan zakat ini dapat teratur, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq membentuk daripada kebijakan di era bawah, yaitu para gubernur diberikan suatu
kebijakan supaya mereka membentuk struktur-struktur penanganan zakat supaya zakat ini dapat tersalurkan, dapat didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Itu ketika masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan semoga kita yang ada di bawah ini dapat melaksanakan dan menjalankan dan meniru sekaligus apa yang dilaksanakan dan apa yang dirilis oleh beliau Abu Bakar As-Siddiq di saat kepemimpinannya beliau, sehingga zakat dapat tersalurkan dan didistribusikan dengan baik kepada orang-orang yang mustahikin. Saya kira itu mungkin ini hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.